Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Hilfiroza Marda dengan NPM 123 dari kelas Agama Islam G230. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menyikapi keberagaman masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, dan budaya. Indonesia juga negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjadi negara dengan populasi penduduk bermayoritas agama Islam terbanyak di dunia, sekitar 86,7%. Meski Indonesia mayoritas beragama Islam, tidak berarti Indonesia menjadi negara Islam. Keberagaman ini dapat dijadikan sebagai sarana pemersatu bangsa dari Sabang hingga Merauke. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, dan Konghucu. Sejarah agama di Indonesia, yang pertama adalah agama Hindu dan Buddha. Sejarah agama Hindu dan Buddha itu sangatlah panjang dibandingkan dengan agama lain. Pada awal mula agama Hindu dan Buddha mendarat di Indonesia, rakyat pribumi sudah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Ketika agama Hindu datang melalui bagian barat Indonesia, melewati jalur perdagangan pada abad pertama dalam Masehi, para penguasa di Nusantara itu mempercayai bahwa agama Hindu ini mendapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan otoritas kekuasaan dan menumbuhkan status sosial mereka. Yang kedua ada agama Konghucu. Masyarakat Tionghoa datang ke Indonesia dengan melakukan perdagangan rempah-rempah sejak abad ke-7 Masehi. Masyarakat ini yang merumuskan ajaran, tradisi, dan praktik keagamaan Konghucu di Indonesia. Awalnya, Konghucu tidak dianggap sebagai agama pada zaman Orde Baru. Tetapi setelah melewati proses yang rumit dan panjang, pada akhirnya agama Konghucu mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia dalam Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1965 hingga Konstitusi nomor 5 tahun 1965. Yang ketiga ada agama Islam. Ketika Islam masuk ke Indonesia, para ulama membawakan agama Islam melalui cara perdagangan dan mencampurkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia agar Islam itu dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena faktor tersebut, Islam itu memiliki banyak aliran-aliran yang berbeda seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Namun perbedaan ini tidaklah membuat Islam di Indonesia terpecah belah karena memang sudah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kaum muslimin akan terbagi menjadi 73 golongan dan hanya ada satu golongan yang akan selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir ada sejarah agama Katolik dan Protestan. Perjalanan agama Katolik dan Protestan di Indonesia itu nggak mudah. Beberapa kali terjadi peristiwa kekerasan antara umat Muslim dan Kristen. Contoh konflik pertama terjadi di Maluku pada tahun 1999 hingga 2002. Lalu yang kedua ada konflik Muslim Kristen yang terjadi karena pemalakan para pemuda Muslim terhadap para warga Nasrani. Yang ketiga ada konflik Tolikara terjadi pada Hari Raya Idul Fitri 2015. Yang keempat ada konflik agama di Poso. Dan yang terakhir terjadi beberapa kali penutupan paksa beberapa gereja. Konflik masyarakat multikultural. Konflik antar umat beragama disebabkan oleh munculnya stereotip yang buruk terhadap agama lain, perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan, perbedaan kepercayaan dan kebudayaan. Menurut Yunus yang dikemukakan pada tahun 2014, ada dua faktor penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama yaitu umat beragama pada umumnya akan menjustifikasi bahwa ajaran agama yang dianutnya adalah ajaran yang paling benar. Pemahaman seperti ini dapat memunculkan dampak negatif, yaitu dengan merendahkan keyakinan orang lain meski masih dalam satu lingkup agama yang sama. Yang kedua, doktrin jihad yang pengertian itu melenceng dari pengertian jihad sesungguhnya, seperti kasus yang terjadi pada bom Bali pertama. Cara menyikapi keberagaman, yang pertama kita tuh harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap umat beragama yang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong dan hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga, menghargai perbedaan cara beribadah setiap agama. Nah, kesimpulannya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu menjadi tonggak penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman bangsa Indonesia. Dengan begitu, konflik sudah seharusnya ditangani lebih serius agar dapat terwujud kerukunan antar umat beragama dan menjaga keutuhan Indonesia. Persatuan dan kesatuan
paham dengan toleransi, saling menghargai, saling membantu satu sama lain tanpa memandang apapun, mencerminkan sebagai warga negara yang baik. Jangan sampai Indonesia itu terpecah belah hanya karena konflik keberagaman masyarakat. Ini daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.